Kita lanjutkan perbincangan soal motif pelaku melakukan hal ini menjadi hal penting yang harus dikuak, harus dibuka juga kemudian oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini memang belum ada keterangan, kepastian. Polisi baru memberikan informasi bahwa ada bisikan-bisikan yang didengarkan oleh pelaku ini sehingga kemudian membuatnya memiliki nyali untuk bisa melakukan tindakan kriminal tersebut. Bu Dian, mungkin dari pertemuan dengan pihak kepolisian juga, apakah mendapatkan informasi terbaru mengenai hal ini? Karena juga saat ini sedang beredar juga Ibu di media sosial ini informasi yang mengabarkan bahwa pelaku ini mendapatkan tekanan dari keluarga termasuk juga mengenai pendidikannya, ada hubungannya dengan sekolahnya, harus mendapatkan nilai-nilai bagus dan sebagainya. Apakah juga mendapatkan keterangan seperti itu pihak KPAI, Ibu? Iya, kami masih belum sedalam itu ya Mbak ya. Kami hanya fokusnya sebenarnya lebih kepada memastikan itu tadi hak-hak dasar anak. Apapun status hukum anak ketika dia masuk proses hukum, hak-haknya harus terpenuhi. Seperti hari ini kami tadi terinfo Dinas Perlindungan Anak DKI bersama Dinas Pendidikan sudah merapat untuk memastikan meskipun anak tersebut berstatus berkonflik dengan hukum, dia tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Kemudian juga kami berkoordinasi juga ada beberapa layanan juga yang sudah mulai diintervensi untuk anak. Di dalam SPPA kita kenal tidak hanya penyidik saja, namun juga ada PK Bapas, ada pekerja sosial, ada psikolog. Jadi semua pihak ini sudah mulai berjalan. Apalagi kita ketahui di dalam proses peradilan pidana anak ini waktunya sangat mepet, tidak panjang, 7 hari, perpanjangan 8 hari saja. Jadi semua saling bekerja. Kalau terkait dengan informasi yang beredar di luar sana di media sosial, kami tidak bisa banyak berkomentar karena sudah masuk ke substansi kasus dan itu kewenangan penyidik. Namun kami sangat berharap sekali pada masyarakat untuk dapat berhati-hati ketika memberikan informasi atau menyebarkan informasi terkait dengan identitas anak atau penyebutan anak, melabeli anak dengan pelaku seperti itu, karena kita tahu di dalam konsep SPPA, sistem peradilan pidana anak, dengan pendekatannya keadilan restoratif, apapun status hukum anak perlu kita lihat sebagai korban. Tadi Bang Aristo sudah menegaskan juga banyak situasi-situasi di luar diri anak itu yang sangat mempengaruhi perilaku anak. Jadi inilah yang sebenarnya perlu kita pahami bersama ketika ada kasus seperti ini. Kita jangan ikut-ikutan untuk menghakimi perilaku salah anak. Tapi oke, kita ikuti proses yang sudah berjalan dan kita berusaha mendukung proses itu, termasuk mendukung juga nanti ketika anak sudah masuk ke dalam tahap rehabilitasi atau reintegrasinya. Baik, yang perlu di dalam juga Bang Aristo, yang perlu diketahui lagi bagaimana kondisi mental, bagaimana kondisi kejewaan anak, apa pengaruhnya itu? Sangat berpengaruh begini. Jadi pertama, karena logikanya adalah perbuatan anak ini tidak berdiri sendiri, maka harus diinvestigasi apa latar belakang dia sampai bisa melakukan perbuatan seperti itu. Ya, mungkin ada banyak faktor kan yang mempengaruhi. Faktor pertama adalah environment anak tersebut. Ya, bagaimana anak itu dididik di dalam lingkungannya. Yang kedua, bagaimana faktor environment itu kemudian membentuk mental health-nya, situasi mentalnya. Apakah ketika dia melakukan perbuatan seperti itu, dia sepenuhnya sadar atau tidak? Ya, kenapa ini penting? Karena di dalam KUHP kita ada yang namanya dasar pemaaf. Ya, bahasa hukumnya plea for insanity. Artinya dia tidak memiliki kejiwaan yang mumpuni, yang kredibel untuk bisa mengatakan bahwa tindakannya itu adalah melanggar hukum. Ya, itu namanya insanity test-nya. Dasar pemaaf karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kejiwaannya. Nah ini penting. Kenapa? Karena kalau ternyata mental health-nya terganggu dan terbukti misalnya dengan laporan dokter ya, diperiksa bahwa dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka sistem peradilan pidana atau penjara bukan solusinya. Ya, bukan solusinya. Tapi solusinya adalah dia disehatkan dulu karena ini sakit. Itu yang pertama, yang penting. Yang ketiga, tadi bicara soal motif. Nah ini motif juga penting juga. Ya, walaupun mungkin ada yang mengatakan, oh dalam pembunuhan berencana motif tidak penting. Kenapa? Karena misalnya anak ini tertangkap tangan kan. Dia kan tidak lama setelah perbuatan itu, dia kemudian tertangkap.
Tapi penting, kenapa? Yang pertama tadi, faktor apa sih latar belakangnya tadi? Mana yang dominan? Apakah nurture-nya, environment-nya, atau mental health-nya, atau gabungan kedua-duanya? Itu pertama. Yang kedua, karena ini kemungkinan kalau ini perkara ini berjalan, itu kan akan di-charge ya atau didakwa dengan pasal pembunuhan atau pembunuhan berencana. Yang hukumannya itu hukuman bisa maksimal kalau untuk orang dewasa dan untuk anak ini hukuman sampai 10 tahun. Artinya hakim dalam memutus bebas atau 10 tahun dia perlu tahu kan faktor mana yang dominan sehingga dia bisa menggunakan diskresinya untuk menentukan hukumannya nih berapa nih antara rentan bebas sampai 10 tahun. Itu ya menurut saya dua hal itu yang penting. Baik, jika kemudian ada pengaruh-pengaruh yang membuat anak ini melakukan hal tersebut, apakah juga bisa, tadi saya bicara mengenai masalah pertanggungjawaban, juga kemudian kita ini masih berkembang bebas, berkembang luas, kita belum tahu karena polisi belum memberikan informasi motifnya apa. Tapi jika kemudian ada tekanan yang diberikan mungkin dari pihak keluarga dan sebagainya, atau mungkin di sekolah yang mengalami tekanan, adakah pihak-pihak lainnya juga harus bertanggung jawab mengenai hal ini, Bang Risto? Konsep dasarnya ya dalam undang-undang sistem peradilan anak ya, anak itu mempunyai hak kan sebenarnya untuk dididik di dalam environment yang baik untuk tumbuh kembangnya. Itu yang pertama. Nah, negara punya andil dalam hal itu. Apa maksudnya andil? Kalau ada anak yang tidak dididik dengan baik, ya, maka negara punya hak untuk mengambil hak asuh anak itu dari orang tuanya. Ya, child welfare ya kalau banyak di luar negeri. Di sini mungkin KPAI melakukan advokasi itu mungkin juga dengan Menteri PPA, ya, Menteri Sosial. Nah itu konsep dasarnya. Nah sekarang pertanyaannya Mbak Putri, kalau ada nggak yang bisa bertanggung jawab lagi dalam perkara ini sampai bertanggung jawab lagi? Nah ini kan kita masih meraba-raba. Tetapi ya kalau misalnya ternyata anak itu dididiknya dengan kekerasan, baik verbal ya maupun fisik, maka dia bisa bertanggung jawab secara pidana juga karena anak itu dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah tetapi kalau misalnya ternyata seperti yang beredar di media, orang tuanya misalnya diktator. Ya, orang tuanya keras terhadap anak. Nah, ini kan belum sampai kepada unsur-unsur pidananya. Ya, artinya akan kecil kemungkinan hak asuh anaknya untuk diambil. Tapi kalau sudah ada perbuatan pidana tadi, seperti kekerasan terhadap anak, mau baik fisik maupun verbal, negara bisa mengambil itu dengan pertama-tama launching penyidikan, penyelidikan terhadap situasi itu. Baik, Budian, langkah berikutnya Budian, baik terkhusus mengenai kasus ini, melihat pelaku ini ataupun juga secara global agar tidak ada lagi kemudian faktor ataupun juga isu kesehatan mental ini yang bisa membuat seorang anak ataupun juga remaja ini melakukan tindak kriminal. Silakan Budian. Ya, terkait kesehatan mental remaja ya ini sebenarnya skupnya agak luas ya, tidak hanya tanggung jawab Kementerian Perlindungan Anak, tapi tanggung jawab banyak pihak. Jadi perspektif atau pemahaman terkait dengan kebutuhan kesehatan mental bagi anak ini sudah menjadi kebutuhan utama ya, karena akan berpengaruh terhadap masa depan anak, pada kualitas kehidupan anak sepanjang hayatnya dia. Karena saling berpengaruh, apa yang terjadi saat ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak berikutnya. Untuk itu perlu sekali perbaikan kebijakan-kebijakan regulasi yang ada supaya memastikan setiap anak itu bisa tumbuh berkembang tanpa kekerasan, tumbuh berkembang dengan gembira, sehingga mereka terhindar dari praktek-praktek kekerasan atau perilaku-perilaku kekerasan. Angka kekerasan terhadap anak tiap tahun meningkat. Nah ini banyak pihak yang harus memperbaiki atau harus mendukung program ini. Salah satunya di lingkungan sekolah. Sekolah ini adalah lingkungan yang anak cukup lama nih menghabiskan hari-harinya di sana. Untuk itu perlu sekali ada salah satunya memastikan ketersediaan atau kecukupan guru BK yang ada di sekolah supaya bisa mengidentifikasi awal ketika ada perilaku-perilaku anak yang terindikasi ini kok enggak sewajarnya remaja kita ya, ini kok dia lebih murung ya, itu bisa segera direspon, tidak menunggu ada kejadian. Karena kasus-kasus seperti anak mengakhiri hidup kan juga beberapa kali terjadi kan di sekitar kita. Nah ini perlu sekali direspon dengan cepat dan bijak oleh pemerintah supaya ada upaya-upaya untuk pengurangan resiko, menyelamatkan anak kita supaya tidak menjadi berkonflik dengan hukum atau menjadi korban kekerasan. Jadi ini tanggung jawab bersama.
Ya, nah terkait juga dengan khususnya mengenai pantauan Komisionerat KPAI mengenai kasus ini, bagaimana kemudian Bu Dian? Baik, kami untuk kasus ini kami juga sama masih menunggu proses hukum berikutnya seperti apa. Namun sejauh ini kami melihat pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum sudah sangat baik sekali dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tinggal kita lihat apakah proses hukum ini nanti bisa cepat sesuai aturan di SPPA. Kemudian tadi Bang Aristo juga sangat bagus sekali menjelaskan terkait tindak pidananya, dinamika kompleksitasnya. Ini perlu juga kita lihat bersama supaya pengungkapan atau proses hukum ini tidak sebatas tidak untuk pendekatannya bukan penjeraan, bukan punitif, tapi mendukung rehabilitasi perubahan perilaku anak. Baik. Jadi pasca proses hukum ini berjalan ada dukungan untuk perubahan perilaku anak menjadi lebih baik. Baik, Ibu Dian, terima kasih selaku Komisioner KPAI sudah memberikan pandangannya termasuk juga menceritakan kepada kami apa kemudian kemarin yang dipantau oleh pihak KPAI. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya.